Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Tokoh Kita, masih bersama Prof. Muhammad Anies. Prof. Anies, seperti apa nih Prof kebijakan Profesor Anies sebagai Rektor UI dalam hal biaya kuliah bagi anak-anak berekonomi lemah dan juga namun mereka juga berprestasi gitu. Baik, pertama tentu kita menerapkan sistem biaya operasional pendidikan berkeadilan. Oke. Artinya apa? Berkeadilan ini kita melihat bagaimana kemampuan dari orang tua atau siapapun yang menjadi penanggung jawab pembiayaan kuliahnya mahasiswa. Jadi mereka lulus dulu sebagai calon mahasiswa Universitas Indonesia, terus kemudian baru memproses berapa beban atau besaran dari biaya pendidikan yang diberikan kepada atau ditetapkan untuk mereka berbasis kepada dokumen-dokumen yang mereka submit. Nah, itu diputuskan dalam satu kepanitiaan dan itulah yang kita terapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra untuk menyediakan beasiswa bagi mereka yang berprestasi maupun yang berprestasi tapi berekonomi lemah. Kemudian pemerintah pun juga menyediakan yang namanya program bidik misi. Itu juga menyediakan beasiswa untuk mereka-mereka yang kurang mampu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa diberikan kepada para mahasiswa UI yang memang tidak beruntung dari segi ekonomi. Oke, Prof. Anies, seperti apa tanggapannya terhadap ribuan calon mahasiswa yang dari seluruh Indonesia bahwa UI ini merupakan kampus favorit di Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke berlomba-lomba untuk datang ke sini untuk biar bisa menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Ini seperti apa tanggapannya, Prof? Ya, pertama tentu kami gembira mendengar seperti itu. Memang nama universitas kami kan nama yang menyandang nama negara ya, Universitas Indonesia, dan kami berjuang dan berusaha agar bisa memiliki mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Tapi tentu tetap memperhatikan akademiknya. Tapi upaya untuk itu bisa dilakukan dengan berbagai program afirmasi, baik afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun afirmasi yang kami lakukan. Oke, Prof, kita mendapat informasi bahwasanya nih Universitas Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-82 di negara berkembang. Pemeringkatan dilakukan terhadap 442 perguruan tinggi, Prof, dari 43 negara berkembang di dunia. Apa komentar seorang Profesor Anies? Ya, pertama patut kita syukuri bahwa ada universitas di Indonesia yang diakui di internasional. Nah, tentu perankingan ini bagi kami bukan suatu tujuan. Tujuannya itu dari kami adalah bagaimana kita bisa membantu atau berperan menghasilkan lulusan yang punya daya saing, lulusan yang unggul, supaya mereka bisa membantu meningkatkan daya saing negara, daya saing bangsa. Nah, faktor-faktor atau indikator yang ada di dalam perankingan itu memang menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan di dalam mengembangkan Universitas Indonesia, tapi bukan sebagai tujuan. Jadi perankingan itu makanya alhamdulillah kita dapat ranking yang baik. Ini membanggakan negara, tentu itu harus patut kita syukuri. Oke, Prof, di sejumlah bidang keilmuan nih, Prof, Universitas Indonesia juga bersaing dengan universitas negeri yang ada di dalam negeri sendiri seperti UI, terus bertarung dengan Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada di sejumlah bidang keilmuan ini, Prof. Ini seperti apa tanggapan seorang Prof. Anies? Ya, pertama tentu tidak ada universitas yang bisa unggul di seluruh bidang. Ya, setiap universitas itu punya keunggulannya masing-masing. Persaingan yang kita hadapi tentu persaingan yang sifatnya lebih kepada global. Kalau dalam negeri tentu itu persaingan yang kita bangun untuk sama-sama bergandengan tangan menghasilkan lulusan yang unggul untuk membantu meningkatkan daya saing bangsa. Jadi kita hand to hand, hand in hand dengan UGM, ITB dan sebagainya. Persaingan tapi dalam kaitan kebersamaan. Jadi bukan persaingan dalam arti perbedaan, tidak. Kita masing-masing tahu, masing-masing perguruan tinggi tersebut yang ada di Indonesia punya keunggulan masing-masing.
Nah, yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai universitas bisa menentukan apa yang menjadi keunggulan kita. Kita harus tetapkan keunggulan Universitas Indonesia apa. Kami bisa meyakinkan bahwa keunggulan di Universitas Indonesia itu adalah techno health, socio health, socio health. Jadi bagaimana kita punya 3 rumpun ilmu, rumpun ilmu social science, rumpun ilmu kesehatan, dan rumpun ilmu sains dan teknologi itu diintegrasikan yang bisa mendukung socio health berkembang di Universitas Indonesia. Itu unggulan kita. Setelah menetapkan unggulan tersebut, tentu kita harus mampu melihat apa tantangan-tantangan yang bisa menggagalkan tujuan itu tercapai. Nah, dari situ baru melangkah strategi apa yang harus kita tetapkan. Nah, internasionalisasi itu juga salah satu bagian dari bagaimana kita membuat keunggulan tersebut tercapai. Ya, baik Prof. Tadi kita membahas soal prestasi, terus soal kompetisi dalam negeri. Lalu seperti apa strategi Profesor sebagai seorang rektor untuk menghadapi kompetisi global minimal di Asia Tenggara hingga dunia? Ya, yang pertama tentu yang secara langsung terkait untuk bisa bersaing itu adalah pendanaan. Karena pendanaan ini kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi di luar negeri kan kita masih jauh. Tapi kita juga sadar bahwa kemampuan pemerintah terbatas. Nah, bagaimana ke depan untuk bisa bersaing ini kita menggalakkan sumber dana yang di luar dari dana pemerintah maupun dari SPP atau BOP. Nah, tentu kita usahakan dari hasil kerja sama, terus kemudian filantropi, ataupun keunggulan-keunggulan UI yang bisa dihasilkan seperti paten ataupun inovasi-inovasi dari temuan-temuan dosen yang bisa dihilirisasi dan sebagainya, sehingga itu nanti akan menambah pundi-pundi keuangan Universitas Indonesia tanpa membebani anggaran yang rutin dari pemerintah. Hanya itu yang bisa kita usahakan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan dana. Yang kedua, yang tadi sudah saya sebutkan, keunggulan. Nah, yang ketiga internasionalisasi, dan yang berikutnya tentu bagaimana kita bisa memfasilitasi agar kita bisa menciptakan atau mewujudkan dosen-dosen yang kompeten, mempunyai nilai-nilai UI dan juga produktif. Terus kemudian mahasiswanya juga diberikan fasilitas agar dia bisa berkarya, karena saya yakin mahasiswa itu sebagai generasi penerus harus betul-betul dibekali berbagai atribut untuk bisa bersaing. Oke, Prof. Sejauh ini memang seperti apa sih, Prof, seleksi di Universitas Indonesia terhadap dosen-dosennya dan juga mahasiswa untuk meningkatkan terus kualitas UI setiap tahunnya? Ya, yang pertama kita membangun sistemnya, sistem rekrutmen, terus kemudian kalau sudah terpenuhi atau sudah ada sistemnya, tentu needs-nya, kebutuhan. Nah, setelah kebutuhan itu dibuat dalam peta atau bagaimana kita melihat roadmap pengembangan SDM di UI. Nah, kemudian baru setelah direkrut kita adakan pelatihan-pelatihan, karena tidak mungkin seorang dosen baru yang kita rekrut langsung kita terjunkan ke lapangan, tapi harus dilakukan pelatihan agar mereka tahu standar-standar yang kita berlakukan. Nah, nanti tentunya kita punya ukuran prestasi. Kita wajibkan mereka melakukan penelitian dengan beban 30% dari beban keseluruhan, terus kemudian 30-50% itu pengajaran, dan tentunya sisanya itu bagaimana dia bisa berkarya di luar dari penelitian maupun pengajaran, bisa community engagement, bisa juga peran sebagai kalau kita dengar sebagai saksi ahli atau sebagai ahli di bidang-bidang yang dia tekuni untuk bisa berkontribusi lebih dari sekedar akademik. Termasuk pengabdian masyarakat ya, Prof? Ya, pengabdian masyarakat.
Prof. Anies, selanjutnya bagaimana nih Universitas Indonesia mengembangkan metode belajar untuk generasi milenial? Kita akan mengulas hal tersebut usai jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di program Tokoh Kita.